Kenapa bermadzhab? Kata Syekh Sa'id Ramadan, la madhhabiyya akhtaru bid'atin tuhaddidu syari'atal islamiyah. Nah, kalau tidak bermadzhab itu bid'ah yang paling berbahaya, yang menghancurkan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-asrar ar-rabbaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama al-kiram, masyayikhana al-afadil, bil khusus sahibul bait, sahibul makan, sahibul ma'had, Rais Syuriah NU cabang Depok, sahibul fadilah Ki Haji Ahmad Dr. Ki Haji Ahmad Samanhuri, Ki Haji Syihabuddin, ini jabatannya banyak, ini Ketua MUI Depok, anggota Dewan Syuro di PPKB, Mustasyar di ZNU, Ketua Tanfidiyah NU, para asatid, para kiai, dan para anggota DPRD dari fraksi PKB, ibu-ibu muslimat semuanya, saya alhamdulillah pertama menyampaikan syukur, alhamdulillah, karena ada keinginan untuk melakukan pengajian. Jadi ini ada kiai-kiai minta kita ngaji katanya. Baik, saya bilang ngajinya muter saja. Bergilir saja supaya semua dapat giliran. Nah, kiainya juga yang ngajar nanti gilir saja, bergantian saja. Kan banyak kiai di Depok. Karena ilmunya juga bisa katanya mintanya kitabnya hikam. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Ya, kitab hikam itu kitab tasawuf. Kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memang akidahnya itu akidah yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Abu Musa al-Ash'ari al-Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini dua itu rumus-rumus akidahnya itu yang biasanya dikenal dengan sifat 20 ya. Nah, itu akidah. Itu NU itu. Kalau fikihnya itu salah satu imam yang 4 dan bermazhab. Dan kalau tasawufnya itu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Itu jadi idza utlika Ahlussunnah wal Jamaah wal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Terus kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ari Maturidi. Cuman sekarang banyak orang semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Masalahnya Wahabi juga punya Ahlussunnah wal Jamaah.
Maka disebut sekarang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Oh, supaya nggak keliru, Ahlussunnah wal Jamaah ini tujuan Nahdhiyah, cara NU ala NU. Kenapa Al-Asy'ari Maturidi? Karena Al-Asy'ari Maturidi itu sebenarnya bukan munculnya memang 300 tahun sesudah Hijriah, tapi mengembalikan pahamnya kepada paham alama ana alaihi wa ashabi, yaitu sesuai dengan apa yang ana, kata Nabi, saya di dalamnya dan sahabat saya. Jadi ikut Nabi dan sahabatnya, ya, sunnatul Rasul dan jamaatul sahabat. Makanya disebut Ahlussunnah wal, itu nyuruh membalikan. Kenapa membalikan? Karena sudah terjadi pembelotan. Ada dua arus yang menyimpang itu, yaitu kelompok Mu'tazilah. Nanti ada kaitannya dengan yang di Hikam ada. Mu'tazilah yang mengatakan semua manusia, pekerjaan itu semua manusia, kerja manusia. Allah nggak campur tangan dengan urusan manusia. Jadi itu ikhtiar manusia semua. Mutlak. Berhasil, tidak berhasil, jadi, tidak jadi, sukses atau gagal, itu manusia semua. Nah, itu akidahnya Mu'tazilah. Kalau nggak rasionalis. Jadi Allah taruh di belakang saja. Jadi Allah dianggap tukang stempel saja. Nah, dan sebaliknya itu ada kelompok yang justru mengartikan la haula wala quwata itu tanpa ikhtiar. Ya, namanya Jabariyah. Jadi orang itu dianggap wayang aja. Apa namanya, nggak ada apa. Mereka daya, nggak ada ikhtiarnya. Nah ini, jadi dua ekstrim namanya, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi maka itu kemudian lahirlah paham Ahlussunnah wal Jamaah, nggak begini, tidak begini. Di situ ada ikhtiar manusia, ya. Lakum ma kasabtu, laha ma kasabat, manin ma kasabtu. Jadi ada kasab namanya, ikhtiar itu ada. Tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak prerogatif mau Allah. Nanti kita ketemu di mana letaknya itu. Jadi kalau orang misalnya berbuat, tidak berbuat, itu umumnya baik, ujungnya baik, ya. Atau bahasa ilmu tasawufnya itu, bahasanya beliau ini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau di depannya bersinar, belakangnya bersinar. Atau kalau Syekh Nawawi nyebutnya itu namanya man wallaili idza yaghsha wal nahari idza jalla khalaqa al-dhakara wal untha inna sa'yakum fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang a'ta, memberi, wattaqa dan bertakwa, bersedekah, wasaddaqa bil husna fasanu yaziduhu lil yusra. Jadi sepertinya ini mengakibatkan ini. Kata Syekh Nawawi, itu aghlabiyahnya begitu. Aghlabiyah itu pada umumnya, galibnya. Kalau dia mulai dari awal baik, tapi enggak begitu. Itu aghlabiyah, ghairu lazim, bukan harus. Kalau Allah menghendaki lahir, ya ada orang yang tadinya tidak baik, kayak orang cerita 99 bunuh orang, ya kan? Akhirnya dia sadar sampai 100 malah. Nanya sama ulamanya bilang gak diampuni, dibunuh. Itu sekali ya kan? Biar dilengkapin aja 100. Tapi dia tobat, nanya sama ulama lain, tak bisa, tapi ente pindah dari sini ke sana. Pindah di jalan mati. Lah, belum ngamal apa-apa.
Sampai malaikat rahmat dan malaikat apa bertengkar kan. Ini bagian saya nggak pernah sholat, nggak pernah apa kok. Nah, sebagian saya udah tobat, katanya kan gitu. Katanya tanahnya bergeser ke sana. Yang tobat itu masuk surga, nggak pernah sholat, nggak apa. Loh, itu namanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ada yang baik di ujung pleset, namanya su'un hati. Kalau ini, itu artinya ada hak prerogatif Allah itu, ya. Ini aglabiahnya begini, tapi bisa begini, ya, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam fikihnya kita madzhabul arba'ah, ya, namanya bermazhab. Itu mazhabnya. Kenapa harus bermazhab? Kalau nggak ada bukan mazhab, dia ngawur, nggak ada patokannya, nggak ada kata Syekh Nawawi, nggak ada dawabitnya, nggak ada hudud, nggak ada batasnya dia. Makanya dia istihad seenaknya sendiri, karena nggak pakai mazhab. Mazhab itu cara berpikir, mengeluarkan hukum, cara berpikir. Yang kita boleh itu berempat mazhab. Itu cara NU. Salah satu mari mazhab empat. Bermazhab. Kenapa bermazhab? Kata Syekh Said Ramadan, la mazhabiyya akhtaru bid'atin tuhaddidu syari'atal islamiyah. Nah, kalau apa namanya, tidak bermazhab itu bid'ah yang paling berbahaya, yang menghancurkan syariat Islam. Dulu bermazhab dari mulai, belakangan pada nggak bermazhab, nggak pakai mazhab. Nah, katanya Said Ramadan, itu bid'ah apa namanya, yang berbahaya. Akhtaru bid'atin tuhaddidu syariat al-islamiyah. Nah, kita bermazhab supaya ada patokannya. Mazhab pun nggak semua mazhab, ada banyak. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan al-Thawri, ada banyak sekali. Tapi yang boleh itu cuma yang empat. Nah, itu yang dipegang NU. Kenapa empat? Kata yang lain nggak boleh, kata Syekh Nawawi, karena yang lainnya itu lam tudbat wa lam tudawwad. Nggak ada dawabitnya, nggak ada patokan-patokan, nggak ada rumus-rumusnya, nggak ada metode berpikirnya, dan nggak ada bukunya. Nggak ada. Kalau Imam empat ini ada semua cara berpikirnya, ada manhajus Syafi'i, manhajul Hanafi, ada Hambali. Cuman kita mah banyakkan Syafi'i. Nah, tasawufnya orang NU itu menurut Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali, yaitu yang menggabungkan antara apa namanya, tasawuf dan fikih. Dari syariah dan tasawuf itu tidak dilepaskan. Langsung pada orang lepas tasawufnya. Nah, Hikam ini kitab tasawuf. Katanya di sini, katanya Hikam itu kitab yang paling apa ya? Paling baik, paling apa? Disebutnya itu ada ungkapannya banyak. Kitab tasawuf itu banyak. Ya. Fa'ilmu tasawuf min ajallil ulumi qadran. Tasawuf itu paling tinggi ilmunya, ya. Jadi ada tauhid, ada tidak ada, tasawuf itu paling tinggi. Kalau menurut di sini disebutnya itu. Wa a'zamu mahallan wa fakhran. Wa asnaha syamsan wa badran wa kaifalah wa huwa lubabus syariah. Jadi semuanya paling baik. Kenapa? Dia lubabus, intinya syariat itu adanya di ilmu tasawuf.
Kenapa begitu? Wa minhaj tariqah wa min tasyru'at anwarul haqiqah. Karena tanpa ilmu tasawuf maka diragukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So ikhlas, jujur, hati bersih. Karena tasawuf itu yang dibahas itu batinal ismi, dosa batin. Wa zaru zahiral ismi wa batinah, tinggalkanlah kamu dosa-dosa yang lahir dan dosa yang batin. Nah, dosa lahir itu dosa-dosa yang indrawi ya, dosa mata, dosa apa, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, semua itu namanya zawahirul ismi. Tapi batinal ismi itu dosa hati. Nah, ini yang menjadi sasarannya itu di sini. Bagaimana namanya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, dan juga tathhirul qulub, mensucikan hati. Wa kana a'zamu ma sunnifa fi al-hikamul 'ataiyah, dan paling katanya di sini besar dan yaitu kitab Al-Hikamul 'Ataiyah, hikam 'Ataiyah, hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Ini Ibnu Athaillah Sekendari itu yang mengarang. Itu isinya tuh untayan hikmah lebih dari 200 hikmah. Nah, ini yang menjadi di pondok-pondok itu ya. Nah, itulah nanti kita akan lihat bagaimana cara. Ini kadang-kadang ya itulah orang kadang-kadang nggak paham bagaimana perilaku santri. Itu karena dibentuk oleh itu. Nanti akan ketemu salah satu hikmah itu idfan. Ini belum mulai ya, tapi contoh saja. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu itu di tanah yang paling dalam. Ya, kamana mata mala wala yatimu nitajuhu, barang sesuatu yang tidak ditanam, pohon tidak ditanam, maka pertumbuhannya tidak akan bagus, tidak akan bagus. Pohon ditaruh di atas tanah, nggak akan bagus, tidak akan sempurna. Tapi kalau pohon itu ditaruh di tanah, maka dia akan tumbuh. Wah, nah ini filosofi yang diajarkan di dalam tasawuf. Makanya orang di pesantren itu didrill gitu loh, supaya ditanam, supaya sopanannya bagaimana, itu menghormat sama guru seperti apa. Itu dalam rangka nanti kalau sudah jadi pemimpin yang baik, yang sederhana, yang tawadu, yang nah itu katanya unggah-ungguh seperti itu katanya feodalisme. Nah ini suruh ngaji hikam dulu ya, supaya tahu. Nah ini nggak ngaji hikam nggak tahu dia, ngaji taklim cara bagaimana dia seorang murid itu menghormat guru. Nggak paham ngomong. Nah inilah. Jadi saudara sekalian, nah sedikit kenapa itu disebut? Karena hikam itu mengandung mawahib laduniyah. Jadi bukan sekedar pemikiran, tapi mawahib laduniyah, pemberian Allah, ya, ilmu mawahib yang laduni. Laduni itu datangnya dari Allah. Karena orang kalau mengamalkan man amila ma'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Kalau dia mengamalkan apa yang dia tahu, Allah kasih ilmu tambahan. Itu namanya wahbiyah. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu kasbiyah, ilmu yang kita pelajari. Ada ilmu wahbiyah,
Makanya jangan heran, ada orang belajar yang udah lama, wah ilmunya kok banyak sekali. Nah itu namanya wahbiyah. Allah kasih. Nah ini beliau ini hikam itu lahir dari mawahib laduniyah wa asrar rabbaniyah, rahasia Allah. Itu hanya Allah beri pada orang-orang yang dikehendaki saja. Jadi semuanya begitu. Nah kehebatannya ini, hikam ini, ya. Walaqad sami'tu Syekhina Maulana Al-Arabi radhiyallahu anhu. Kami dengar guru-gurunya guru kita. Jadi Syekh lagi. Di atasnya lagi. Yaitu Al-Arabi, dia mengatakan sami'tu al-faqih al-Bannani yaqul, dia Faqih al-Bannani mengatakan kada hikamu Ibnu Athaillah an takuna wahyan. Hampir saja sepertinya seakan-akan hikam Ibnu Athaillah itu kayak wahyu. Padahal wahyu itu kan Nabi. Jadi saking dalamnya isinya, ya. Bahkan ada ungkapan yang lain yang saya dengar, kadal hikamu ayyakuna Qur'anan. Kalau di sini disebut wahya, seakan-akan wahyu itu, ya, bukan ilham lagi tapi wahyu seakan dari Allah. Tapi ada yang mengatakan kayak seperti mirip Quran isinya itu, saking dalamnya. Kalau makanya disyarahi di berbagai kitab, banyak sekali kitab yang mensyarahi. Syekh Nawawi itu diminta untuk mensyarahi, beliau tidak mau karena katanya banyak sudah syarah hikam. Tapi ketika beliau di Madinah, dia melihat hikam itu dibabkan oleh Syekh Ali Al-Muntaqi Al-Hindi, orang India, Syekh Ali Al-Muntaqi. Jadi hikam yang 200 sekian itu dibagi di bab-bab, membawa ditabwid, ya. Namanya An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Ya, namanya Nahjul Atam dalam membabkan, nggak ditambah, nggak diapa, cuma di yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 200 oleh Imam Syekh Ali Al-Muttaqi dibagi bab ini. Jadi akhirnya itu dipecah-pecah itu. Hikam yang 200 itu ada masuk bab ini, ada masuk bab ini, ada masuk bab ini. Baru disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten, namanya Misbahul Zulam, ya, ala Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Nah, itu. Jadi itu anunya itu. Jadi namanya Misbahul Zulam yang mensyarahi Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Jadilah itu namanya syarah hikam oleh yang sudah digabkan oleh Syekh Nawawi Banten. Salah satu kitabnya itu. Ada syarahnya juga. Dan hikam itu bisa dilihat dari banyak aspek tinjauannya itu. Bahkan beliau, Syekh Al-Bannani mengatakan, walau kanatis salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lajazat bi kamalamil hikam atau kama qala. Andai kata saja sholat boleh menggunakan selain Quran, misalnya, ini baru misal, maka pasti boleh. Yang boleh itu pertama adalah hikam. Jadi salatnya pakai hikam. Saking miripnya hikam kepada Quran itu. Tapi saya nggak boleh kalau sholat kan kecuali Quran nggak boleh. Ya, ini namanya misal dalam memuji kehebatan daripada hikam. Jadi hal yang menurut saya para
sekalian, ini baru memulai, belum masuk di babnya, belum hikamnya, belum, baru pengantarnya saja. Saya ingin mencoba dulu untuk kenapa kita harus belajar hikam, kenapa hikam, ya seperti itu. Ya, kita memang orang ilmu harus belajar, kita kuning sumbernya dari situ. Kemudian yang menjadi perhatian kita itu ada, saya kira, ucapan yang penting yang kita harus perhatikan, yang saya kira masyhur sekali di kalangan sekalian. Kadang lupa itu. Jadi kita tidak boleh hanya mengaji fikih, tapi juga sebaliknya tidak boleh hanya mengaji tasawuf saja. Jadi harus dua-duanya. Makanya Imam Malik mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazanda. Siapa yang dia bertasawuf tapi tidak mengerti fikih, tidak menggunakan fikih, tasawuf saja, ya, faqad tazanda, maka dia jadi kafir zimmi. Jadi nggak syariat, nggak ada syariatnya. Jadi itu namanya eling, namanya itu ya. Dia hanya membersihkan hati saja, tapi dia tidak sholat, tidak. Sebaliknya, faman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Kalau dia hanya fikih saja tapi tidak tasawuf, dia fasih. Anunya tidak. Kenapa? Karena tidak ada syarat-syarat di dalam tasawuf itu kan ada sidqut tawajjuh, kita harus benar-benar menghadap Allah itu dengan ikhlas. Kalau fikih kan hanya rukun, syarat rukun lahiriah saja. Ya, sah. Tidak bicara diterima apa tidak ibadahnya. Itu bukan wilayah fikih. Fikih nggak bicara soal diterima, dia sah tidak sah saja. Sah. Tapi belum tentu diterima walaupun sah. Nah, karena harus sidqut tawajjuh, ya, al-hajiz an maksiatillah, supaya bisa mencegah dari kemaksiatan kepada Allah, wa anil ikhlas. Ikhlas al-masyrut fil a'mal, dalam amal. Itu di dalam tasawuf itu soalnya yang kebersihan hatinya. Jadi sidq, apa namanya itu, istilahnya itu bukan masalah namanya itu haqqa ibadati, bukan hanya haqqa ibadati secara ibadah, wa sidqa ibadati, ya, tapi sidqul ubudiyah, pengabdiannya itu bukan pengabdian syarat rukunnya, tapi sidqul ubudiyah wa kamalil ubudiyah wa khalisil ubudiyah. Jadi pengabdiannya yang lurus, yang benar, yang sempurna,
terutama khalisul ubudiyah. Kalau sebutnya itu yang nanti wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya, tidak menyekutukan dengan yang lain-lain. Yang lain-lain itu bukan hanya orang, bukan hanya ini, pokoknya hatta, nah ini dalam tasawuf itu dengan minta surga saja itu sudah syirik, gitu. Sudah syirik masuknya itu karena ada interest, ada kepengen selain Allah. Jadi haqqa ibadati itu wala yusyrik bi ibadati rabbih. Itu wilayahnya tasawuf, itu wilayah urusan dalam-dalam itu. Nanti kita banyak menemukan nanti di depan itu. Karena itu, ya, tapi bagaimana itu kalau ada orang katanya ulama, tapi kadang-kadang menyimpang dari syariat. Nah, itu nanti dulu. Kita jangan buru-buru lihat itu. Sebab bisa saja dia itu dalam keadaan namanya itu dalam keadaan fana. Fana itu dia lagi tidak sadarkan diri karena dia mabuk Allah. Bahkan kadang-kadang ngaco itu kan, seperti Al-Bustami, ya, Zaid Al-Bustami, kemudian beberapa awliya yang jadab-jadab itu. Man anta, sama kamu, Allah. Di depan kamu ada apa? Allah. Samping kamu ada apa? Allah. Ini orang musyrik. Bukan, dia itu nggak lihat apa-apa, hatta dirinya hilang. Jadi dia itu dalam keadaan tenggelam, ya, dalam apa namanya itu lautan tauhid itu. Jadi dia maka nggak sholat, dia orang begitu, nggak ingat sholat, nggak ingat diri, nggak ingat apa-apa, ingat Allah. Nah, itu bukan dia itu meninggalkan fikih, tapi dia dalam keadaan ya. Tapi kalau ada orang misalnya sebenarnya orang biasa-biasa saja, dia nggak sholat, itu bukan iya, itu beda itu ya. Itu saya kira yang saya mulai dengan persoalan menyangkut masalah belakangan dipersoalkan tasawuf itu bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada tasawuf. Ada dulu Quran, hadis, ya. Nggak ada ilmu tasawuf itu nggak ada. Sehingga dianggap tasawuf itu bid'ah. Masuk dalam kategori iyyakum wa muhdatsatil umur, dengan yang baru-baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu katanya begitu. Ya. Nah ini sebenarnya mungkin nama mustalahatnya, istilahnya yang muncul belakangan itu. Tapi tasawufnya, amaliyah tasawufnya itu sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman waktu itu mungkin nggak muncul nama tasawuf itu, nggak diberi peristilahan, apa namanya itu istilahnya, nomenklatur, nggak dikasih itu kan nama. Belakangan baru karena ini menyangkut masa akhirnya diberilah nama tasawuf, membersihkan jiwa. Tapi ilmunya itu dari zaman Sayyidina Ali. Cuman kalau tasawuf tidak diajarkan dalam arti secara semua orang. Gitu. Jadi dia diajarkan karena para sahabat-sahabat tertentu saja. Makanya nanti ada sanadnya ilmu tasawuf itu. Ada kepada Sayyidina Ali yang bilang awalul laftar Sayyidina Al-Hasan, kemudian dari Sayyidina Hasan, dan dari Hasan al-Basri.
Itu jadi tasfiyatul qulub, tazkiyatul nafas itu sejak zaman Rasulullah diajarkan, yaitu Al-Qur'annya itu sebenarnya itu mengajar kita untuk ihsan. Nah, ihsan. Jadi ihsan itu sebenarnya tasawuf itu anta abudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu, seperti kita melihat Allah itu namanya, kalau dalam bahasa namanya itu ihsan, itu namanya wahdatus syuhud. Kita ada dua istilah, ada namanya wahdatus syuhud, ada namanya wahdatul bukan ya. Jadi kalau wahdatus syuhud itu dia masuk wilayah ihsan namanya. Ya, ihsan. Dia sudah dekat sekali itu fi hadratil ilahiyah. Nah itu tasawuf itu mengantar kita menjadi ihsan. Ya. Kemudian kalau apa bahasa Jawanya itu apa? Maning manunggaling kawula Gusti, ya, wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu keliru, sebab dia menyatu dengan Tuhan secara wujud, sehingga dia sudah tidak sholat, tidak apa, karena dia merasa sudah manunggaling kawula Gusti, wujudnya sudah namanya wahdatul wujud. Tapi kalau wahdatus syuhud itu ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, seperti kau melihat, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu namanya wahdatus syuhud. Makanya saya selalu membawa khutbah selalu waballighna rutbatal ihsani wa wahdatus syuhud, supaya kita nyampe ke sono. Itu nggak nyampe tapi itu susah banget itu. Ya itu yang sering Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat ilahiyah. Nanti di sini ada dari sesuatu yang datang dari Allah, waridat. Kalau wirid dari kita, kalau wirid kita itu wirid, kalau waridat dari Allah Subhanahu wa taala kita. Itu ilmu waridat wal mawahib al ikhtisasiyah wal ulum al laduniyah, baru waballighna rutbatal ihsan wa wahdatus syukur. Nah, ini yang nggak nyampe itu. Makanya kita ngaji terus, melatih terus supaya kita sampai ke sana itu. Jadi jangan keliru dengan wahdatul wujud, beda dengan wahdatus syuhud. Kalau wahdatul wujud itu menyimpang ajaran kamanunggaling kawula Gusti. Itu sebenarnya itu belum capai tingkat, tapi orang dalam keadaan wahdatul wujud itu proses. Ketika dia mengalami jazab itu dia wahdatul wujud, tapi dalam ketidaksadaran, ya, dia disebutnya majnun, kayak orang gila begitu, tapi gilanya gila pada Allah. Nah, jadi itu tidak boleh dijadikan pegangan omongannya, ya, amaliyahnya. So itu sama dengan hukumnya, sama dengan orang majnun, wa'ale, karena di luar kesadaran. Jadi kalau orang salat, tidak salat pun jangan diikuti. Wah, dia nggak salat, saya ikuti, nggak salat ya. Wali itu ya. Dia itu lagi majnun.
ente gak maju juga apa nggak sholat. Saya kira itu. Ya. Baik, saya pikir supaya kita mulai yang pertama. Yang bulan mulai ini. Katanya di Kitabul Himam dia memulai dengan walam maka ilmu tasawuf innama huwa nataijul a'malus salihah wa thamaratil ahwal as-safiyah. Karena ilmu tasawuf itu hasil daripada amal-amal yang sahih benar, ya, itu, dan merupakan buah dari sesuatu keadaan yang safiyah, yang murni. Maka kemudian dimulainya dengan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudil zalal. Dari alamat berpegang pada amal, ya, orang berpegang pada amal, nanti ada akidahnya ini, itu dia kurang harapan ketika terjadi dia menyimpang, ketika dia maksiat zalat. Dia ketika dia melakukan sesuatu, ketinggal sholat atau ketinggal wirid, terus dia seperti kehilangan harapan, putus asa. Kenapa? Itu berarti dia al-i'timad 'alal amal. Dia berpegang pada amal. Ya. Nah, kan orang berpegang pada amal itu baik. Itu tidak baik kalau dia mengandalkan kepada amal. Ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya yang memberikan kita itu semuanya bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehilangan harapan. Nah, di sini kita kan tidak boleh istilahnya itu, tidak boleh kita itu menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena kita, karena kita itu karena amal kita, dan kita masuk surga itu karena amal kita. Nah, ini itu karena menurut ajaran yang sesungguhnya, ya, itu kita itu hanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalau kita melakukan amal, kata ulama, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini menyangkut banyak aspek. Pertama menyangkut soal tauhid. Yang kedua menyangkut akhlak, akhlak. Dan ketiga menyangkut yaitu tadi membersihkan hati dari. Kalau ketika kita itu menganggap segala sesuatu itu amal kita, nah itu maka kita berarti sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka di dalam pelajaran kita di dalam Jawharatut Tauhid, ya, itu di sana disebut, ya, fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Kalau Allah memberi pahala pada kita itu karena bukan amal kita, tapi al-fadl, fadlullah, kerahiman Allah, lutfillah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah menyiksa kita,
itu karena keadilan Allah. Artinya segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa kita itu. Jadi kalau kita itu nanti masuk surga itu karena Allah. Dan kalau tidak masuk surga itu juga karena kehendak Allah. Artinya kita pasrah saja kepada Allah. Nah. Dan kalau kita berhasil beramal, kita tidak merasa kita pasti masuk surga. Jangan memastikan. Kalaupun kita berdosa, kita jangan takut karena tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha Maaf. Itu inti daripada bagaimana terus dengan ayat yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini. Nah ini ada beberapa yang memberi penafsiran. Kalau Syekh Nawawi tadi saya katakan tadi, ini namanya aghlabiyah. Aghlabiyah itu orang yang masuk surga itu umumnya yang mengamalkan. Tetapi seperti tadi cerita yang 99-100 orang, ternyata dia nggak punya amal tapi dia masuk surga. Itu kan lutfillah. Tapi kalau misalnya Syekh ini menyebutnya itu bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan makna zahir dan makna batin. Itu kalau di dalam Iqadul Imam disebutnya begitu. Ya. Oh, di sini. Salam buka ya. Nah, di sini bahwa di situ menyebutkannya itu di surat An-Nahl itu kan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan, jadi kalau menurut bahasa yang saya tangkap bunyinya lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tapi di sini ada yang mengatakan la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Ada dua riwayat ya. Ada yang bunyinya la yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi. Tidak masuk seorang kamu ke surga karena amalnya. Bukan karena amalnya, bukan. Ya. Tapi di sini dalam Al-Quran udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dengan amalmu. Ini gimana ini ada dua ta'arud ya. Nah, lalu kalau Syekh Nawawi mengatakan ini aghlabiyah, tapi bisa juga tidak. Tapi kalau menurut di sini menyebutnya itu ya innal kitab wa sunnah warada baina syari'atin wa haqiqatin. Jadi ada ungkapan yang sifatnya syariah, ada yang ungkapan sifatnya hakikat. Nah, atau baina tasyri'in wa tahqiqin, ya, di antara dua pensyariatan dan tahqiq. Nah, artinya apa? Ini tidak bertentangan, ya. Waqad yashra'ul Qur'an fi mawdi'in wa tuhaqqiquhu sunnah. Terkadang syariat dikemukakan oleh Al-Quran di dalam satu tempat, kemudian ditahqiq oleh sunnah. Jadi Quran mengatakan dengan kamu dengan amalmu, tapi sesungguhnya tidak amalmu,
tetapi adalah dengan rahmat Allah. Ya, karena amalmu itu datangnya juga dari Allah. Kenapa kita bisa sholat? Siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi sebenarnya kita bisa melaksanakan amal itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan mengandalkan pada amal. Ya. Wakat tasyarra'u wakat tasyarra'u sunnah, kadang-kadang sunnah yang keluar syariat fi mawdi'in wa yuhaqqiquhu al-Qur'an. Kadang-kadang Quran yang mentahqiq. Jadi oleh karena itu di dalam ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu tasyri'un li ahli hikmah. Ini tasyri'. Jadi ini syariahnya itu harus begitu, amal. Ya. Tetapi ini ahli syariah. Tapi hadis la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali, kalau pakai bi yadkhulu. Tapi ada yang tidak pakai bi, la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu. Yang jadi fa'il awalnya. Jadi tidak memasukkan engkau ke dalam surga amalnya, oleh amalnya. Itu keadaannya di sini. Hadza tahqiqun li ahli al-qudrah. Jadi ini tahqiq. Hakikatnya tadi sesungguhnya itu bukan amalmu, tapi Allah SWT. Jadi ada kiasnya begini, ya, seperti man yuqridillah qardan hasanan yudha'af. Kalau nanti siapa yang mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik, sedekah, nanti Allah. Ini sama dengan bapak-bapak punya anak, bapak bilang, kamu sedekah ya, nanti saya beri hadiah. Kira-kira begitu. Nah, kemudian si bapak naruh uangnya di kantongnya anaknya. Anaknya tahu ada kantongnya. Dia nggak tahu bahwa ini dari bapaknya. Diberikan semuanya. Nah, karena itu kemudian oleh bapaknya diberi hadiah. Padahal uang yang pertama dia dapat dari bapaknya. Kemudian dapat hadiah lagi. Nah, sama dengan man yuqridillah, itu kita mau beri sedekah, nanti Allah ganti. Padahal uang yang kita dapat buat sedekah itu dari Allah juga. Jadi dari Allah kita sedekahkan, nanti dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi ada juga yang memberi tafsir bahwa kita itu memang harus seperti ini. Kita tidak merasa. Nabi sendiri mengatakan begitu. Wala anta ya Rasulullah, kau juga bukan karena amalmu. Wala anta, saya juga tidak. Kalau begitu dengan apa? Bima taghammadani Allah min rahmat Allah. Saya masuk surga pun bukan karena amal saya. Padahal amal Rasulullah itu banyak sekali. Ya. Tapi dia mengatakan bukan amal saya. Sama dengan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin, kan gitu. Bukan Rabbi habli. Bukan makanya dia Nabi Ibrahim itu Rabbi habli hukman wa al-hikri bis salihin. Berikan saya kekuatan, kemudian pertemukan saya dengan orang yang soleh. Nah, Nabi Ibrahim kok ketemu dengan orang soleh? Nah, dia sendiri soleh. Nah, itu tidak merasa dia soleh. Tidak merasa dia soleh. Nabi Yusuf juga begitu. Rabbi qad ataitani minal mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Itu Nabi Yusuf. Ya. Wafatkan saya dalam keadaan Islam dan pertemukan saya dengan orang soleh. Jadi kita merasa tidak punya amal, semua itu datangnya dari la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang harus kita jadi
kita sadari betul. Jadi apa-apa itu dari Allah. Itu ada cerita di sini seorang budak katanya itu dia malam-malam itu dia berdoa. Ungkapannya itu agak unik gitu. Makanya itu karena kecintaan saya kepada engkau, itu anunya itu ada itu ungkapannya itu menarik sekali. Jadi seorang budak, dia perempuan, dia sujud, tapi dia mengungkapkan begini, ya, Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tus'idani an tu'afini an tukrimani sampai akhirnya. Ya, artinya ya Allah, saya meminta kepada kamu dengan kecintaanmu padaku, kecintaanmu padaku. Ungkapannya itu membahagiakan aku, memaafkan aku, memuliakan aku sampai akhir. Nah, si tuan rumah ini dia agak heran, kok kecintaanmu padaku gitu. Jadi pahamnya dia kan. Kemudian setelah selesai dia bilang, kenapa kamu mengatakan begitu? Ya, bukan mengatakan, mestinya itu Allahumma inni as'aluka bihubbi ilaika. Saya meminta kepada engkau karena kecintaanku padamu. Tapi si budak itu bilang bihubbika li. Karena kata si tuan rumahnya ini, majikannya, mestinya kan bihubbi laka. Karena kecintaanku kepadamu, berikan saya keselamatan karena aku cinta padamu. Gitu. Tapi si budak ini justru karena kecintaan Allah kepada kita. Nah, yang benar yang mana gitu, kira-kira begitu. Katanya si budak tadi, ya sayyidi laula hubbuhu li lama ayqadhani fi hadhihi sa'ah. Wahai Tuanku, kalau saja Allah tidak mencintai saya, Allah tidak akan membangunkan saya malam-malam begini. Saya bangun itu karena Allah cinta pada saya, maka saya dibangunkan. Jadi bukan kecintaan saya pada Allah, tapi Allah cinta pada saya, makanya saya bisa bangun, saya bisa sholat malam. Jadi terbalik kan? Nah, itu. Ini yang lewat saya itu begitu. Jadi mestinya kita itu, walau la hubbuhu li lama awqafani baina yadayhi. Kalau Allah tidak mencintai kepada saya, tidak akan membuat saya sekarang berhadapan dengan Allah. Tidak mungkin tanpa inayah Rabbaniyah, pertolongan Allah, bantuan Allah, nggak mungkin. Jadi jangan terbalik gitu kan. Karena cintaku padamu, mestinya dibalik, karena cintamu padaku. Dari kita segala bisa begini, bisa begitu, bisa baik, bisa berawal, bisa jadi orang baik karena bihubbillahi. Makanya kita jangan kepada amal, jadi kepada Allah. Itu maksud daripada tujuannya Imam Ibnu Athaillah kita itu kembali ke sumbernya, kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Biasanya kita kan seringnya kena saya, kalau nggak saya kamu nggak usah jadi apa-apa, karena saya. Ini semua kita balikin kepada ya hubbika li. Jadi kalau malam-malam itu begitu, kita berdoa aja begitu, katanya begitu ya. Jadi
ayat mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga karena amalmu. Itu bukan jadi dalil kita. Bukan kita bilang, Allah kau kan bilang kalau kamu amal kamu masuk surga. Itu bukan hak kita. Udkhulul jannata min tarafin wahid, itu dari sisi Allah. Kalau kamu jalan baik, nanti saya masuk ke surga. Hak kita nggak ada. Ini bukan kayak kita beli tanah gitu. Nah, ini berapa meternya? Saya bayarkan, sudah bayar tanah punya saya. Bukan seperti itu. Allah, kau kan bilang, kuntum ta'malun udkhulul jannah. Saya sudah sholat, Pak, sudah puasa sini. Saya minta surga. Bukan begitu. Itu bukannya manusia dengan manusia. Kalau kita semuanya dari Allah, kok kita minta kepada Allah? Naki. Oleh karena itu kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaiknya kita berdoanya dibalik, ya. Jadi sebaiknya kita berdoa dengan doa yang segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada doa yang diajarkan, Allahumma anta rabbuna wa ahnu ibaduk na'buduka wa nantadu li awamirika jidda istita'atina la li syai'in illa li'annaka rabbuna, karena engkau Tuhan. Ini kan sama dengan ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah itu. Ya, seperti itu. Karena kami tahu, kita nggak minta surga, tapi minta keridhaan. Karena segala sesuatu itu seperti itu. Saya kira barangkali itu saja dulu satu hikmah untuk memulai ini supaya jangan memasuk dengan tidak. Jadi saya bilang nanti kita berganti-ganti saja, ya bergilir saja nanti kiai itu supaya banyak variasi. Ya, ilmu itu kan tidak ada yang jadi satu orang. Tapi menurut saya pelajaran hikmah itu penting. Tasawuf itu menjadi penting. Kenapa? Karena sekarang ini kita sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran materialis. Segala sesuatu diukur dengan uang, dengan benda, dengan tidak ada keikhlasan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu saya dapat apa? Ya, pernah dapat ridho Allah enggak? Ada. Jadi ketika ini situasi seperti ini, maka pelajaran hikam ini menjadi sangat penting sekali. Ya, untuk memberi kalau sekarang itu namanya mendrive, menavigasi hidup kita ini supaya kita itu terarah hidupnya itu sudah tidak terbawa dengan situasi. Sebenarnya seperti yang saya pernah katakan, sebenarnya situasi sekularisasi mendiskreditkan agama, meninggalkan agama, mendistrust, membuat keraguan, ketidakpercayaan sudah lama terjadi. Bahkan NU dibuat itu untuk memagari kita dari pikiran-pikiran yang menyimpang itu. Bahkan kalau di I'anatul Talibin itu sudah dikatakan 100 tahun lebih yang lalu, fa inna zamana maftun, atau sahibul i'ana, zaman sudah kena fitnah, wa ahlahu 'anil haqqi nakibun, dan penduduknya sudah meninggalkan yang benar. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa humul aqallun, itu cuma sedikit. Wa sara al-mashkur 'inda an-nas man wafaqahum li anfusihim. Yang disyukuri, yang dipuja, yang dihormati manusia, orang yang cocok dengan mereka, selera mereka, orang-orang yang sudah terdistruksi itu. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun orang itu tidak istiqamah di jalan Allah, dihormati karena cocok dengan mereka.
Wal madhmumu indahum, yang dicela di kalangan mereka, man khalafahu, yang tidak sesuai dengan mereka, wa in kana abdan salihan, walaupun hamba soleh. Hamba soleh pun kalau nggak cocok maunya dia, maka itu begini. Makanya kiai pun dianggap dicela. Katanya itu karena itu nggak cocok dengan mereka, feodalisme, karena cocok dengan mereka. Jadi sudah lama, cuma sekarang makin masif ini. Wa tarahum yamdahuna man lam yasta'lil madha, mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji. Limuwafaqati iyahum, karena cocok dengan mereka, wa sukutihi ala batilihim, dan diam terhadap kebatilan mereka, penyimpangan mereka itu didiamkan saja. Itu dipuji, cocok dengan mereka. Wa yazumuna man yukhalifuhum wa yumsihuhum fi dinihim, dan mereka mencela orang yang menasihati mereka yang tidak sesuai dan menasihati agama mereka. Yang nggak cocok itu dicela itu. Ada halul aksar, ini kebanyakan orang. Makanya saya kemarin lihat acara TNI, Masya Allah, orang berudah sampai saya masuk susah keluar masuk. Kenapa? Ada hiburan, ada dangdut. Kami suruh ngaji, ada yang beludak begitu. Jadi memang sudah terdisrupsi ini. Jadi kalau dulu sudah mulai warningnya, aba-abanya sudah oleh sahibul i'anah, sekarang makin masif, makin berani ngantem kiai segala, ngantem pondok, ngantem pesantren. Nah ini, makanya ini harus kita luruskan, kita betulkan, kita hidupkan lagi kitab kuning, dan kita ajak orang mau mondok. Makanya gerakan kemarin saya dukung gerakan Ayo Mondok. Ya, so sekarang ada sedang mendistrust pondok, membuat orang tidak percaya pada pondok, dijelek-jelekan pondok supaya orang untuk apa? Litahwilil ummah, memalingkan umat supaya tidak kepulang ke pondok tapi paling ke yang lain, sehingga pondok sepi. Kalau pondok sepi, ke depan bahaya. Kenapa? Pondok itu pabrik kiai. Kalau pabriknya tutup, nggak ada kiai lagi, pabriknya tutup, nggak ada yang berjuang lagi ke depan. Nah, pabriknya, jadi itu kalau dihantam pabriknya, dibom pabriknya, sudah nggak keluar kiai lagi. Wah, ini efeknya panjang sekali dan langkah-langkah strategis untuk merusak. Karena itu kita harus jaga lagi, kita gerakan Ayo Mondok, ayo kita ngaji kitab kuning. Sekira itu, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In nuridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي النعم ويكافئ النقم ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم نسألك في خير ما سألك به سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسوله ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسوله. اللهم إنا نسألك مسألة الصالحين ونسألك مسألة العارفين ونسألك مسألة المقربين. اللهم نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها
ومن الآخرة نعيما. اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جهلا إلا علمته، ولا جهلا إلا علمته، ولا معصرا إلا يسرته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا تفرقا إلا وحدته، ولا خطأ إلا صوبته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها وأنت راض عنها وأنت راض عنها إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم الأولين وعلم الآخرين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا من لدنك علما، ارزقنا من لدنك علما، اللهم ارزقنا من لدنك علما. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية، وبلغنا يا الله رتبة الإحسان ووحدة الشهود، وبلغنا يا الله رتبة الإحسان ووحدة الشهود. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تفرقا من بعد تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.